Hari Jumat 15 Desember 2023. Pada hari Jumat Advent yang kedua ini, dalam perayaan Ekaristi secara pribadi ini dikhususkan untuk mendoakan arwah-arwah orang yang telah meninggal dan semua orang yang mohon doa untuk keselamatan arwah-arwah jiwa yang telah meninggal, untuk kedamaian dan istirahat kekal dari arwah-arwah Benediktus Bruntak Sudibyo meninggal di Jakarta, Hendrik Simru Aloysius Apang meninggal di Sandai, Barnabas Bijau Menggela Santeng Benedik Banga meninggal di Serian Sarawak, Suryaningsih Chimi Hyong meninggal di Semarang, Andreas Lim Ai Nguan, Maria Goretti Kwe Su Cheng meninggal di Ketapang, Lili Setiawati Deliang Kwe Hartanto meninggal di Jakarta, Yosef Lee Kok Yong meninggal di Jakarta, Yohanes Doronoto Yusuf Biliarta Siwemole meninggal di Yogyakarta, Teresia Arina Chia Sioke Samsotien Makloy Romengan Benigo meninggal di Makassar, Leo Majar Liu Namsen, Amnah Majar Chong Jun Chiu, Cecilia Pijanti Majar, Liu Xiu Xiaopoi, Loren Hamlin, Bapak Marinus Petrus Bungor dan keluarga yang meninggal di Batumas, Daniel Chong Cekyong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi, Ibu Tresnatan dimakamkan di Serikan Poho, Bapak Agustinus Hardi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Benediktus Benigo dimakamkan di Makassar, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Li Kiong dimakamkan di Pontianak, dan juga untuk para romo-romo dari Kuskupan Ketapang yang telah meninggal dunia, Romo John Hanu, Romo Wayanto, Romo Utoyo, Romo Wayanto, dan Romo Agus Sumaryono. Semoga mereka semua beristirahat dalam damai Tuhan. Lihatlah, Tuhan akan datang dengan mulia mengunjungi umatnya dalam damai dan memberi mereka hidup abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Guru yang paling ulung hanya mampu mengajar sekuat-kuatnya, namun hasilnya tergantung dari kemauan dan kemampuan muridnya. Demikian pula kita sebagai murid Yesus, hendaknya kita membuka hati dan menanggapi pesan-pesan ilahi yang dibawakan oleh Yesus dari Nazaret. Kita memeriksa batin kita sebelum kita merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, nama kami telah tertulis di telapak tangan-Mu. Karena Engkau selalu menaruh cinta kasih kepada kami, maka kami bersyukur karena Putra-Mu yang telah sudi menjadi bukti cinta kasih ilahi-Mu kepada umat manusia
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menentukan engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kesik banyaknya. Nama mereka tak akan dilenyapkan atau ditiadakan di hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan akan memiliki cahaya hidup. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh, tetapi kesukaannya hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan akan memiliki cahaya hidup. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan akan memiliki cahaya hidup. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan di dalam penghakiman. Orang berdosa tidak akan betah di dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagia barang siapa mengikuti engkau ya Tuhan akan memiliki cahaya hidup. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan pasti datang, sambutlah Dia. Dialah pangkal damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkata Yesus kepada orang banyak, dengan apakah akan kumpamakan angkatan ini? Mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru pada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kalian tidak bertabung. Sebab Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian Putra Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan pemakan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yohanes dan Yesus memang ada persamaannya, yaitu keduanya adalah nabi. Namun para murid yang kurang mantap mau mencari sendiri dan suka diajak untuk mengakui bahwa Yohanes Pembaptis itu utusan Allah. Allah Bapa di surga, kami persembahkan seluruh keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami pada perayaan Ekaristi ini, terutama untuk arwah-arwah yang telah mendahului kami, supaya mereka semua memperoleh kehidupan kekal. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minum makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus sebab putus kediri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, bukalah mata hati kami terhadap kebijakan-Mu, agar dapat menyaksikan betapa besar perhatian-Mu kepada manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dibuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan. Dengan kasih sayang mengagumkan, dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatnya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan taat intinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu Pastor John Hano, Pastor Wahyanto, Pastor Agustinus Sumariono, Pastor Martono, Pastor Utoyo,
yang telah Engkau panggil dari hadirat-Mu, perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingat juga saudara-saudara kami yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus telah hidup hendak-hendak kepada kerjasama dengan Roh Kudus. Dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia pada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat. Berbahagialah kita semua diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami.
Di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Kita menantikan Yesus Kristus penebus dan Tuhan kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuh yang mulia. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik surga, kami telah di surga, kami telah Kau segarkan karena telah ikut serta dalam misteri suci ini. Ajarilah kami menghargai hidup di dunia ini dengan bijaksana dan mencita-citakan hidup surgawi demi Kristus Tuhan dan Penyelenggara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh orang, seluruh keluarga yang didoakan dalam perayaan Ekaristi, segala hidup, pekerjaan dan usaha mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Semua arwah-arwah yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini dan yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi ini diberikan istirahat kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.